Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, akhi? Ahlan wa sahlan, akhi Yuda Al-Aziz. Apa kabar? Ahlan wa sahlan, Ustadz Baki, Laila Saida, Ustadz. Barakallahu fikum. Kita mulai aja, Ustadz ya, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Mufarrif fi jami'i ahwalina. Al-Muqallib baina layla wan nahar. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma fir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Alhamdulillah lokasi kita kesempatan untuk menjalankan sesi kedua dari pelajaran sorofku. Dan ini masih di slide pertama. Dan sebagaimana kita ketahui, diatur program sorofku ini dengan 8 slide. Rencananya itu awalnya satu sesi adalah sekitar 1,5 jam, sehingga bisa selesai dalam 8 pertemuan, tapi mungkin dengan diringkas waktunya demi kenyamanan kita semua, maka mungkin nanti akan lebih dari 8 pertemuan, dan saya berharap pada Allah, kemudian kepada ikhwah semua, pada ustadz semua, mudah-mudahan tidak bosan untuk mengikuti ini, dan juga semoga Allah kasih kita semua kekuatannya untuk menjalani ini, karena rata-rata di waktu malam ini mungkin banyak yang dikorbanin atau diundurkan kegiatan di malam harinya. Semoga Allah gantikan waktu yang Ustadz dan Ikhwas semua berikan di sini dengan keberkahan untuk waktu-waktu yang lainnya. Tanpa mengambil waktu lainnya, untuk yang lebih lama lagi, kita mulai aja langsung ya. Kita kemarin, Alhamdulillah, udah masuk sesi pertama, dan kita udah kasih gambaran tentang apa itu ilmu sorof, kemudian juga tentang ilmu sorof itu ada di bagian apa aja dari bahasa Arab, kemudian apa perbedaan sorof dengan nahu, kemudian juga 5 tahapan atau lima apa ya, 5 poin penting yang dipelajari di sorof. Yaitu di sini yang sudah kita lewati kemarin, yaitu penyusunan isim dan fiil, mujarot dan mazid, kemudian kedah-kedah kesorofan dengan wazan-wazannya, kemudian wazan sorof atau hukum-hukum sorof yang terjadi pada isim, fiil dulu ya, kemudian isim, dan terakhir itu terjadi pada isim dan fiil. Dan dibahas di nomor 5 alias terakhir, karena ini bagian yang termasuk paling pentingnya dan mungkin juga membutuhkan waktu lebih banyak. Maka kita mulai aja, bismillahirrahmanirrahim. Isim dan fiil, al-mazidah dan mujarrodah.
Pertama, tentu kita ketahui bahwa yang akan dijalani nanti adalah kaedah-kaedah dan pola-pola ya, karena sorof kita belajar tentang pola-pola, tentang wazan-wazan. Sehingga ini adalah bagian yang harus dihafal oleh pelajar ilmu bahasa Arab, khususnya sorof, sebelum masuk lebih ke dalam lagi. Sebelum dia mengetahui apa itu huruf yang dihapus, apa huruf yang ditambah, apa huruf yang diganti, apa huruf yang ditukar-tukar. Kita harus melewati ini dulu. Dan ini adalah logika yang applicable banget di setiap kita baca bahasa Arab. Kemudian kita kenali juga tentang apa yang dimaksud dengan mujarot. Apa yang dimaksud dengan mujarot? Mujarot adalah isim atau fiil ya di sini. Isim atau fiil yang mujarot adalah yang semua huruf di kata itu adalah huruf asli. Jadi sebagaimana kita sebutkan kemarin, bahasa Arab itu kan adalah bahasa istiqoqiyah. Disebutin bahasa Arab itu adalah, kita tulis ya, tulis lugotun, lugotun istiqoqiyah. Istiqoqiyah. Istiqoq itu artinya dia terpecah. Jadi bahasa Arab itu adalah kata-katanya mayoritas adalah diambil dari kata sebelumnya atau kita bilanglah kata turunan. Maka ada kata induk dan ada kata turunannya. Untuk kata induk, maka semua huruf di kata itu semuanya huruf asli. Kemarin udah disebutin contohnya misalnya kata ka, ta, ba. Ini adalah fiil, fiil madi dan ini adalah fiil mujarot namanya. Kenapa fiil mujarot? Karena semua ini kaf, ta, dan ba-nya adalah huruf asli. Bisa bedain huruf asli dengan huruf tambahan kalau kita bawakan bentuk turunannya. Banyak turunannya. Kita ambil satu aja. Misalnya kita tulis katibun. Di sini ada huruf kaf yang sama dengan di sini. Di sini ada huruf ta yang sama dengan di sini. Di sini ada huruf ba yang sama dengan yang di sini. Yang ini adalah huruf asli. Namun untuk katibun ada tambahannya, yaitu huruf alif di sini. Maka kata ba ini adalah fiil, ya fiil. Fiil apa kategorinya? Mujarot atau mazid? Mujarot, karena tidak ada huruf tambahannya. Adapun katibun ini adalah fiil, bukan fiil. Ini adalah kata yang masuk kategori isim dan dia adalah apa ya namanya ya? Kita bilang aja isim mazid gitu ya. Karena ada huruf tambahannya. Tapi mungkin contoh saya kurang cocok ya. Karena apa? Karena ini kategori beda. Kataba dengan katibun. Harusnya saya kasih contoh yang bawahnya ini dengan fiil juga ya. Sehingga kita bandingkan yang sejenis. Jadi kita kasih contoh fiil juga. Kalau ini adalah fiil yang semuanya adalah huruf asli, maka kita kasih fiil juga yang ada huruf tambahannya. Misalnya yaktubu. Yaktubu di sini huruf kafnya sama dengan kaf di sini, huruf ta-nya sama dengan ta di sini, ba-nya sama dengan ba di sini. Tapi di sini adalah ada tambahannya. Dari mana kita tahu tambahan? Karena dia tidak ada di
huruf-huruf penyusun kataba ini. Maka ini adalah huruf tambahan. Maka ini adalah fiil mudhari ya. Dan Nadia, aduh, kayaknya saya lagi ngasih contohnya, mohon maaf. Kataba, fiil mujarot, fiil mazidnya ini harusnya. Kataba. Nih, maaf ya. Kataba. Ini sama-sama fiil madi. Kataba, fiil madi. Kataba juga fiil madi. Oke, apple to apple ya perbandingannya. Sama-sama fiil madi. Tapi di sini ada alif. Dan di sini adalah huruf tambahannya. Sehingga kataba ini adalah fiil mazid di sini. Kita kasih garis. Adapun yang kataba adalah fiil mujarot. Karena semuanya adalah huruf asli. Kemudian kita juga ngomongin tentang huruf asli itu apa, sehingga sudah ditulis di sini. Huruf asli adalah huruf yang selalu pencet apa nih? Bentar ya, maaf ya, pencet nih. Nah, itu. Huruf asli itu apa? Huruf yang selalu ada di apapun versi modifikasi kata. Sehingga kalau tadi kita tulis kataba, huruf aslinya ini ka, ta, dan ba. Kalau misalnya dimodifikasi jadi fi'il madi lagi, kataba, maka huruf aslinya tuh selalu ada. Atau kita tulis misalnya modifikasi dari kata kataba itu adalah misalnya apa ya? Maktubun. Maktubun artinya yang tertulis. Maka di sini ada huruf aslinya juga. Katabanya huruf kafnya ada, tanya ada, babaknya juga ada. Dan ini adalah huruf asli, sehingga waw ini ada tambahan, mim ini adalah ada tambahan. Ini adalah salah satu bentuk modifikasi dari kata kataba. Banyak ya, ini maktubun, bisa kata, kutab, katu, macam-macam. Bisa belasan atau malah puluhan. Dari kata asli, kata induknya, atau bentuk mujarotnya, lalu turunannya banyak. Tapi di setiap kata turunan, meskipun sudah ada tambahannya, tapi bentuk huruf aslinya pasti ada. Maka itu adalah huruf asli yang di sini. Lalu ada huruf tambahan. Huruf tambahan adalah huruf yang ada saja di versi modifikasi. Apa namanya ya? Istikoknya. Istikoknya pecahan katanya. Baik, insya Allah ya, kita lanjutin. Next. Kita apa nih? Nah, oke. Kita hapus dulu. Tasoriful kalimati. Perubahan-perubahan kata. Atau diterjemahin modifikasi kata. Apa dimaksud dengan tasorif kalimat? Pertama kita ulangin ya, bahwa bahasa Arab adalah bahasa atau lugoh istiqoqiyah. Sehingga bakal ditemuin macam-macam modifikasi yang berasal dari kata yang sama atau akar kata lah istilahnya mungkin ya di bahasa Indonesia. Yaitu kata tersebut, kata itu terubah ketika statusnya sebagai fi'il madi kah, atau mudori, atau amar sampai
isim jamak misalnya. Banyak modifikasinya ini disebutin sebagian. Dan memang perubahan-perubahan inilah yang memberikan makna. Kalau misalnya nggak diubah, nggak bisa. Kalau bahasa Indonesia kan misalnya makan. Terjadinya besok, tetap ngomongnya makan. Terjadinya kemarin, tetap makan. Tapi kalau bahasa Arab ada perubahan. Dengan adanya berubah-berubah itu, yang dengar orang Arab, sesama orang Arab atau orang lain yang bisa paham akan mengetahui perbedaan-perbedaan maknanya. Saya ulangin. Dengan perubahan-perubahan ini, maka si pendengar akan memahamin. Oleh karena itu, kalau kita salah baca, salah menyampaikan bahasanya, salah harokat-harokatnya, kemudian orang yang dengar memahami sesuai yang dia dengar dan tidak sesuai yang diinginkan oleh si pembicara, maka ketika responnya tidak sesuai harapan, ya berarti yang salah yang berbicara. Karena dia salah ngasih harokatnya, ngasih tambahan hurufnya. Karena masing-masing perubahan itu sudah ada maknanya sendiri-sendiri. Sehingga harus dipelajari. Kalau misalnya bentuknya fathah, domah, domah, maknanya apa? Fathah, lalu ada panjang mat, lalu setelahnya kasroh, kasroh, misal, maknanya apa? Maka itu perlu dipelajari, terutama untuk hal-hal yang eh, pentingnya untuk dibedakan. Misalnya antara isim fa'il itu punya pola hurufnya, harokat-harokatnya dan ada polanya sendiri. Atau isim makan, kata yang bermakna tempat, punya pola-pola katanya sendiri. Hurufnya pertamanya fathah, lalu setelahnya ada alif, lalu setelahnya dia adalah apa begitu. Maka kalau salah dalam memberikan harokat dan panjang pendeknya, maka yang dengar bisa salah paham. Yang diinginkan oleh saya adalah maksudnya isim makan, tapi ternyata saya mengucapkannya dengan harokat dan pola-pola untuk fi'il amr. Maka kalau terjadi perubahan atau perbedaan respon, ya berarti yang salah yang ngomongnya. Karena dia setelah salah dalam memberikan katanya, mengucapkannya, atau menuliskannya. Nah, dengan kita sudah mengetahui modifikasi kata itu, misalnya di sini, kataba, kataba, yaktubu, ini fil mudhari. Kalau kataba setelahnya yaktubu. Lalu kemudian fiil amarnya uktub. Ini kalau kita sudah tahu pola-polanya, walaupun katanya belum disebutin di sini, belum ada uktubnya, kata-kata katabanya belum ada. Tapi kita udah tahu bahwa kataba ini berjalan bergerak dari sini ke sini ke sini. Polanya apa sudah tahu, maka dia bisa prediksi, bisa tahu. Oh, kataba. Maka fiil amarnya uktub. Nggak perlu dibaca lagi karena dia udah bisa memprediksi. Atau dibilang misalnya apa ya? Kataba yaktubu, darosa ya derusu. Sama tuh. Dia sudah tahu bahwa suatu kata darosa, tulisnya darosa ya, itu polanya sama dengan kataba. Maka dia bisa prediksi setelah darosa apa? Ya darusu. Setelah ya darusu, filamernya apa? Udrus. Isi makannya apa? Mak madros. Madros ya. Kenapa madros? Karena tempatnya menulis maktab. Berarti tempatnya belajar madros. Kenapa bisa tahu madros? Yaitu polanya. Meskipun ketika kita lihat di kamus, ternyata yang digunakan adalah madrasah, dikasih tamar butuh. Tapi dengan tahu pola-polanya, misal darosa sama polanya dengan kata bayak tubuh. Maka meskipun kita nggak tahu apa itu
alat buat belajar. Apa ya? Nggak tahu. Tapi kita sudah tahu polanya. Polanya itu misalnya fathah, kemudian ada tasydid, ada fathah lagi, ada panjang, ada terakhirnya terserah harokatnya. Maka kita bisa bilang, misalnya contoh, di sini ada kutab, maka kita bisa ngomong durros. Dur, durros. Kenapa? Kan polanya sama dengan kata bayak tubuh ya. Maksudnya begitu bahwa kita bisa memprediksi. Dengan kita mengetahui bahwa satu kata ini masuk kategori pola-pola apa, maka kita tinggal mengapa ya, autofill gitu kalau di Excel ya, autofill langsung dipencet keluar semua pola-pola selanjutnya tanpa kita lihat kamus karena dia polanya sudah tahu polanya sudah tahu maka itu salah satu manfaatnya dan juga kita bisa tahu kutab apa huruf aslinya kaf alhamdulillah ada ta ada ba ada maka kita juga bisa tahu apa huruf tambahan di situ kenapa ya udah tahu huruf aslinya ini yaitu sesuai yang ada di depan yaitu di kata ba maka kutab huruf aslinya apa? Ya kaf, ya ta, ya ba. Berarti tambahan adalah udah ketahuan. Ada alif, ada huruf keduanya diulangin lagi, di double. Itu salah satu faedah dari mengetahui tasariful kalimat. Oke ya, maka kita udah baca slide ini. Apakah ada pertanyaan? Bisa dipahamin? Insya Allah kita lanjutin. Sekarang slide selanjutnya adalah sebentar kita buka dulu nih. Oke, kita hapus dulu. Di situ ada dua pasal. Pertama, fiil dulu dibahas. Nih ya. Mana nih? Ini kan ada dua ya, isim dan fiil. Isim itu ada yang mujarot dan mazid. Fiil juga sama, ada yang mujarot, ada yang mazid. Begitu ya. Jadi ada dua pasal di situ. Pertama dibahas fiilnya dulu. Fiilnya dulu, baru isim. Sebagaimana disebutin kata ulama bahwa kata paling banyak di bahasa Arab adalah isim. Dan isim itu dan huruf membantu fiil dan huruf membantu isim. Mungkin karena itu juga disebutin pertama kali pembahasan fiil. Biar cepat-cepat bisa melayani isimnya sehingga membentuk kalimat. Baik, kita lanjutin nih sekarang. Ada fiil mujarad, ada fiil mazid. Total ada 19 wazan. Bahasa Arabnya wazan. Kita terjemahin pola. Meskipun di sini kelihatannya banyak, namun kita akan belajarkan sedikit-sedikit ya. Kalau nanti belajar yang saya akan belajar sedikit-sedikit. Jadi meskipun di sini kelihatannya banyak, tapi jangan takut dulu ya. Nggak usah takut, nggak usah merasa berat, karena belajarnya pun perlahan-lahan. Jadi kita belajar fiil ya, fiil. Bangunan fiil dulu. Yang mujarot, mujarot itu apa? Masih ingat? Adalah yang huruf-huruf penyusunannya semuanya adalah huruf asli. Dan yang ini hanya ada 4 pola saja. Fiil mujarot hanya ada 4 pola. Dan fiil yang masih ada 15. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Satu, fiil
mujarot yang pertama adalah yang dari kategori sulasi. Apa itu sulasi? Sulasi dari kata salasa. Sulasi artinya dinisbatkan kepada tiga, maksudnya tiga huruf. Fiil yang huruf-huruf aslinya itu tiga. Di sini ada apa aja? Ingat loh ya, ada apa tadi? Fiil mujarot itu ada 4 wazan. Apa barbar? Terus dulu bar, aku lagi ngajar. Sampai setengah 9 soalnya ya. Sebenarnya kita belajari tadi ada 4 fiil wazan fiil mujarot. Di tiganya itu ada di fiil sulasi. Fiil sulasi itu apa? Fiil yang huruf aslinya terdiri dari tiga huruf. Dan itu ada di bentuk, kita lihat di sini, fa'ala. Kelihatan ya? Fa'ila dan fa'ula. Ini fa'ala, fa'ila, dan fa'ula bukan dalam artian kita lihat di kamus arti fa'ala itu apa, bukan. Tapi fa ini adalah simbol untuk mewakili huruf pertama. Jadi ulama lugoh memberikan simbol untuk huruf pertama itu dengan fa gitu ya. Nanti huruf pertamanya bisa macam-macam gitu ya. Pokoknya disebut fa. Maka kalau disebut fa fiil, huruf fa-nya dari fiil tertentu, maksudnya adalah huruf pertamanya apa gitu ya. Kemudian ada ain fiil, mewakili huruf kedua. Dan lam fiil mewakili huruf ketiga. Dan ini adalah semuanya huruf asli. Sebagaimana kita baca ini adalah kategori mujarrad. Dan ini semua fiil madi ya, fiil madi. Sebagaimana ada yang berpendapat bahwa asal dari kata bahasa Arab itu adalah fiil madi. Meskipun ada juga yang berpendapat adalah dari isi masdar. Tapi kita nggak bahas itu. Jadi maksudnya kenapa ini ditulis dengan bentuk fiil madi? Karena dianggap fiil madi itu adalah asal ya, induk katanya. Dari situ kemudian muncul turunan-turunannya atau istikok-istikoknya, pecahan-pecahannya ya. Nah, kita bahas di sini sekarang. Untuk wazan fi'il mujarrad yang pertama adalah fa'ala. Fa'ala itu punya 3 cabang. Punya 3 cabang sebagaimana ini fi'il mudhari'nya. Fa'ala fi'il madinya, yaf'ulu fi'il mudhari'nya. Ini adalah pola pertama yang ada di wazan fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Maka huruf aslinya apa? Huruf aslinya ya ini. Fa, ain, dan lam. Yaf'ulu, huruf aslinya ada juga. Fa, ain, dan lam. Tapi ada tambahan huruf ya. Tapi ini adalah nanti istilahnya huruf mewakili huruf mudhari'. Huruf-huruf yang ada di depan fiil mudhari. Tapi kita nggak pelajari itu. Intinya kita lihat di polanya aja. Polanya aja di sini lihat huruf pertamanya fathah, fathah, fathah. Begitu ya. Ini adalah wazan yang setelah diteliti oleh para ulama dari ratusan ribu atau puluhan ribu kosakata fi kata-kata kerja. Banyakkan kata kerja bahasa Arab itu fi'il madinya fa'ala, polanya alias harokatnya fathah semua. Kemudian yang kedua yang paling banyak adalah yang huruf keduanya kasroh, fa'ila. Jadi kata-kata apa aja yang huruf keduanya adalah kasroh diwakili dengan pola fa'ila. Ini lebih sedikit dibanding yang fa'ala. Dan fa'ula ini yang lebih sedikit lagi ya, paling sedikit.
Meskipun kita bilang paling sedikit, tapi tetap banyak, ya. Bisa ratusan juga katanya. Ini kita bilang sedikit adalah relatif aja dibanding yang sebelumnya. Oke, kita balik ke sini. Untuk fa'ala, ada 3 fiil mudhari yang ada. Jadi setelah diteliti oleh ahli bahasa, bahasa Arab, fiil madi dan fiil mudhari nggak keluar dari pola ini. Fa'ala yaf'ulu, kalau fiil madinya fa'ala, maka pasti ada fiil mudharinya tuh yaf'ulu. Artinya keduanya itu menjadi domah. Nih, domah di sini. Perhatiin di sininya ya, di sini. Kita bisa gedein nggak ya? Nggak tahu cara gedeinnya nih. Gedein, gedein. Nggak bisa ya. Ah, bisa digedein tuh. Kelihatan nggak? Nih, huruf keduanya domah ya. Ini yang diperhatiin di huruf keduanya. Karena huruf pertamanya dan huruf ketiganya sama semua nanti. Di sini, dengan di sini, huruf pertama dan huruf ketiga sama. Bedanya di huruf kedua atau di istilahnya ain fiilnya gitu ya. Oke, untuk fa'ala yafulu contoh kataba yaktubu atau tadi kita ada tulis darosa da fathah fa fathah nih. Kataba semuanya fathah. Darosa semuanya fathah dan fiil mudhari juga sama. Huruf keduanya domah. Maka kita tulis aja ya. Darosa mana nih? Darosa yadrusu. Kan ya? Domah di sini, di huruf keduanya, ya darusu. Benar kan kita dengar darosa ya darusu ya? Enggak ada kita dengar darosa ya derisu. Salah. Maksudnya salah secara pengucapannya. Meskipun akan paham lah orang yang dengar bakal paham. Oh maksudnya darosa ya darusu maksudnya belajar gitu ya. Cuman harokatnya salah. Lebih baik kita baca dengan harokat yang benar. Oke kita kecilin lagi. Kan insya Allah ya. Jadi pertama adalah wazan fa'ala yaf'ulu. Kemudian dari fa'ala juga adalah yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Contoh jalasa yajlisu. Perhatiin di huruf keduanya lagi ya. Ain fiilnya yang berbeda. Huruf pertama ataupun huruf ketiga selalu sama. Jalasa yajlisu. Doroba yadribu. Doroba itu mukul. Tapi derajat mukulnya beda-beda ya. Untuk bahasa Arab, kata-kata yang bermakna pukul ada banyak. Doroba yadribu. Kasaro yaksiru. Kalau nggak salah, kasaro yaksiru. Intinya kita hafalin bahwa pola kedua adalah yang huruf keduanya kasro. Kemudian yang ketiga adalah fa'ala yaf'alu. Ini masih fa'ala. Zahaba yadhabu. Itu adalah fiil sulasi mujarot yang pertama atau wazan fiil mujarot yang pertama. Yang kedua adalah fa'ala ya bukan fa'ala ya, fa'ila. Setelah fa'ala dia muncul wazan mujarotnya. Selanjutnya adalah fa'ila. Dan fa'ila ini hanya ada 2 pola fiil mudhari. Seperti lihat sini ya. Adanya
dua aja. Kalau tadi fa'ala, dia muncul sampai tiga. Untuk fa'ila, dia cuma ada dua. Dan ingat Ikhwan, di sini memang kita hanya belajar secara global. Untuk rinciannya nanti mungkin ditambah-tambahan atau dirincikan lagi di tempat kursus. Ini memberikan gambaran umum. Baik, kita mulai ya. Baik, kita lanjutin. Fa'ila yaf'alu. Ini wazan kombinasi pertama dari fa'ila, yaitu fi'il mudhari'nya. Huruf keduanya berharokat fathah. Fa'ila yaf'alu. Fariha yafrahu contohnya. Ini contoh ya. Ini fa'ila yaf'alu itu polanya. Fariha yafrahu realnya dalam bahasa Arab. Oke, kita hapus ya. Oke ya, di atas itu polanya, bawahnya aplikasi katanya. Kemudian kita lihat fa'ila punya fi'il mudhari yang kedua yaitu fa'ila yaf'ilu. Hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu. Huruf keduanya adalah kasroh. Bentar ya, kita lihat catatan. Apa ya yang perlu dikasih filenya? Nah, begini. Ada faedah karena yang paling banyak dari fa'ala itu adalah yaf'ulu. Fa'ala paling banyaknya yaf'ulu. Maka kalau misalnya kita nggak tahu ada satu kata, misalnya nasoro, menolong. Kita nggak tahu nih fi'il mudhari'nya apa ya. Dibacanya yansiru, atau yansuru, atau yansoru. Maka boleh aja nggak apa-apa. Ini disampaikan oleh syekhnya. Kalau misalnya kita nggak tahu, kita ikutin aja ke wazan yang mayoritasnya. Maka kita sampein aja. Huwa yansuru dengan wazan fa'ala yaf'ulu. Alasannya apa? Saya nggak tahu fil mudhari'nya polanya apa, tapi karena mayoritasnya fa'ala itu fil mudhari'nya yaf'ulu, maka saya ikutin gitu. Meskipun ketika dibuka di kamus ternyata benar nasoro fil mudhari'nya yansuru. Tapi kalaupun nanti salah, ya nggak apa-apa deh. Bisa dimaklumin. Kenapa? Karena ngikutin ke wazan yang banyak. Nah, ya lanjut ya. Fa'ila udah selesai kita tulis ke fa'ila tadi ada faedah bahwa kita bisa aja make eh, pola yang mayoritas di situ ya, itu nggak apa-apa dikasih uzur. Itu salah satu faedahnya mengetahui pola-pola ini. Kemudian kita baca yang ketiga ya. Wazan mujarot, fiil sulasi mujarot yang ketiga adalah fa'ula, yaitu fiil madi yang huruf keduanya itu berharokat doma. Dan fa'ula ini hanya punya satu fiil mudhari. Pola fiil mudhari'nya cuma satu aja, nggak ada yang lain. Fa'ula yaf'ulu. Contohnya karuma yakrumu. Dan ini adalah pola yang gampang berarti. Kalau kita dikasih fiil madi, soguro, soguro. Fiil madi nih, huruf keduanya doma, fa'ula, soguro. Ini kan contohnya karuma yakrumu. Misalnya kita dikasih soguro al-baitu. Bait itu, rumah itu sifatnya mengecil atau kecil gitu ya. Terus disuruh bikin dengan kata fil mudhari. Maka kita bisa deteksi langsung nggak perlu kamus karena cuma ada satu pola aja dari faula.
yaf'ulu. Maka kita bilang yak guru atau yas guru. Nggak bisa kita asal ya. Soguro yas giru. Ini mah salah. Karena memang nggak ada kemungkinannya dari fi'il madi faula yang polanya faula, lalu dia di luar dari yaf'ulu, itu nggak ada kemungkinannya. Jadi harus ini dihafal ya, nggak terlalu susah. Cuman satu aja, domah dengan domah lagi. Faula huruf keduanya domah, yaf'ulu huruf keduanya atau ain fiilnya juga domah. Maka ini sudah ada tiga, ya ikhwan, sudah ada tiga dari fiil mujarot, wazan fiil mujarot. Sudah ada tiga, ini satu, dua, tiga. Tadi kita pas di awal-awal tuh belajar ada berapa fiil mujarot? Ada, ada empat. Ini udah belajar tiga, tinggal satu lagi. Dan satunya lagi itu ada di ini, fiil rubai. Fiil rubai. Rubai artinya arba'ah. Arba'ah itu empat dikasih ya. Ya nisbah. Dinisbahkan kepada empat. Artinya memang huruf asli dari fiil tersebut ada empat. Kita lihat. Sekarang udah ganti slide-nya. Fiil rubai mujarrad. Tadi sulasi dari kata salasah. Ini rubai dari kata arba'ah. Empat. Jadi fiil ada yang aslinya memang 4 huruf. Kolkolah. Pernah dengar kolkolah ya? Kolkolah itu dari fiil kolkolah. Mantul-mantul. Zam-zama. Kumpul-kumpul. Di sini contoh, kita baca dulu ya. Apa itu wazannya dari fiil rubai mujarrad? Cuman satu ikhwan dihafalin, gampang. Kalau yang fiil sulasi, ini diwakili oleh 3 huruf, jelas ya, 3 huruf, yaitu fa, ain, dan lam. Ini fa, ain, lam. Bedanya di harokat. Untuk yang rubai, ini sama ya, fa, ain, lam. Tapi ada 2 lamnya. Fa'lala. Fa'lala itu apa? Yaitu fa-nya mewakili huruf pertama, ain yang kedua mewakili kedua, lam yang ke ini mewakili huruf ketiga, dan lam yang ini mewakili huruf keempat. Contoh di sini, dahroja. Dahroja. Ini semuanya adalah huruf asli. Dal, ha, roja. Atau zalzala. Tahu ya zalzala ya? Zilzal, gempa bumi. Zalzala itu berarti bergetar. Za'za'a, ain ya. Za'za'a, bergoncang. Damdama. Damdama nggak tahu artinya. Di Al-Quran ada ya? Di Al-Quran ada. Padamdama rabbuhum bizambihim. Ya, ada ya? Padamdama. Toyib, barakallahu fiik, ikhwan. Kita masih ada berapa slide nih? Sekarang fi'il mazid. Oke, sebelum kita lanjut fi'il mazid, saya pengen ulangin lagi ya. Fi'il tadi ada mujarot dan ada mazid. Fi'il mujarot adalah mujarot yang semua huruf aslinya, yang semua huruf di kata itu adalah huruf asli, itu ya fi'il mujarot. Kalau mazid
berarti ada tambahan hurufnya. Oke, ingat ya. Maka kita buka sekarang fi'il mazid. Tadi fi'il mujarad ada 4 pola. Fi'il mazid ada berapa? 15. Oke, kita akan lihat satu persatu ya, Ikhwan. Nggak usah merasa banyak. Kita nikmatin aja satu persatu, akan terlewatin. Ini pelajaran akan membantu dalam melancarkan kita dalam membaca buku bahasa Arab ya. Dan kita sebagai Islam, sebagaimana disebutkan banyak asar dari sahabat yang paling terkenal dari Umar bin Khattab dan kemudian ulama-ulama setelahnya yang yang dorong untuk mempelajari bahasa Arab. Apalagi kita sekarang hidup di zaman serba gampang ya Ikhwan. Ya kita lihat zaman dulu orang belajar susah. Buku nggak punya, pinjem orang atau minta. Kalau sekarang nggak pakai kertas bisa belajar ya. Semakin kita susah cari alasan di hadapan Allah kalau kita itu nggak belajar Islam zaman sekarang. Mungkin 30 tahun lalu paling bagusnya itu pakai siaran radio. Sekarang udah internet. Jarang kita yang hidup di hutan ya, susah cari alasan, susah cari uzur. Maka kita perlu belajar ya. Demi memahami agama kita sendiri. Toib, sekarang fi'il mazid, bahasa Arabnya al-fi'lu al-mazidu. Al-fi'lu itu fi'il, al-mazid yang ada tambahan. Fi'il yang ada tambahan. Fi'il yang ada huruf tambahan, ada 5 pembahasan. 1. Pembahasannya langsung ke intinya. As-sulasi, sekarang ngomongin fi'il sulasi dulu ya. Masih ingat kan sulasi yang aslinya itu ada 3 huruf. Berarti di sini ada 3 huruf asli, ada 1 tambahan huruf. Ya, huruf tambahannya 1. Huruf aslinya 3. Apa aja polanya? 1 pola af'ala. Pola af'ala. Bentar, saya buka dulu kertas-kertas ini. Contoh akhroja. Af'ala. Apa huruf tambahnya Ikhwan? Sudah dikasih warna merah situ. Sebut Hamzah. Hamzah ya? Hamzah. Iya, Hamzah. Dan selanjutnya huruf tambahannya adalah ini nggak ada huruf yang berbeda, hanya pengulangan. Pengulangan. Fa'ala. Fa'ala. Di sini dibuka. Dari tasdid, kita kan tulis tasdid ya, karena konsekuensi idgham. Konsekuensi idgham. Maka dikasih tasdid. Aslinya ada dua huruf. Idgham. Enggak ya, ini bukan idgham. Idgham kan berbeda huruf ya. Enggak benar, idgham benar. Ada huruf pertamanya sukun dan huruf keduanya fathah. Digabung jadi tasdid, menghemat huruf ya. Dan ini adalah tambahannya. Tambahannya adalah pengulangan huruf kedua gitu ya. Ain fiilnya bisa di sini khorroja. Tadinya khorroja biasa, ditambahin ro-nya. Jadi apa Ikhwan? Udah kebaca. Kho fathah, ro fathah, tasdid. Ja. Aslinya apa? Ro-nya sukun, ada ro lagi yang fathah, dan ada jim. Gini ya Ikhwan ya. Khorroja itu aslinya khorroja. Tambahannya di mana? Di pengulangan huruf kedua. Roh. Di sini huruf ro-nya. Lanjut ya.
Wazan yang ketiga dari al-sulasi al-mazid biharfin. Fi'il sulasi 3 huruf ada tambahan 1. Yaitu wazan fa'ala. Ini gampang ya. Tapi jangan salah, ini bukan hamzah tapi alif. Yang ini bukan alif tapi hamzah. Apa bedanya hamzah dengan alif? Kalau hamzah bisa diharokatin, makanya bisa dibaca a. Tapi kalau alif nggak bisa dibaca a, cukup jadi panjang aja. Kalau sebelumnya huruf berharokat fathah, maka si hurufnya jadi mat ya. Udah kita pelajari dari kecil ya ilmu tajwid. Kalau sebelum fathah di depannya ada alif, maka jadi panjang. Fa'ala. Dan alif inilah tambahannya. Safaro. Apapun fiil dari, bentar saya bukain sini. Dari sini, fiil-fiil sulasi ini, kita boleh menambahkan ke fiil madinya ini. Kataba jadi kataba. Jalasa jadi jalasa. Atau dengan wazan yang pertama tadi, af'ala. Wazan af'ala kita bikin dari kataba. Jadi apa, Ikhwan? Kataba dikasih hamzah di depannya. Jadi aktaba. Jalasa jadi ajelasa. Dan seterusnya, Ikhwan. Mana nih? Udah habis ya, Ikhwan. Dari huruf tambahannya cuma 1. Cuma ada 3 pola. Untuk yang sulasi ini. Yaitu af'ala, fa'ala, dan fa'ala. Ini fiil madinya semua ya, Ikhwan. Barakallahu fiik. Dan ingat, Ikhwan, antum kalau belum belajar ini, insya Allah perlu dilanjutin lagi, lebih rinci. Mungkin nggak semua perlu dipelajari detail, yang penting bisa baca kitab dengan bacaan yang benar gitu ya. Insya Allah kita sebagai kaum muslimin nggak ada ruginya sedikit pun mempelajari bahasa Arab jika digunakan untuk mempelajari agama kita. Karena kita hidup di dunia ini mengumpulkan amalan, amalan yang benar dan bagus. Bagus dalam arti ikhlas, niatnya benar lillahi ta'ala saja, dan caranya benar sesuai cara Nabi yang Nabi tunjukin. Maka kita perlu belajar. Kalau misalnya kita asal Habib kata apa hukum ini, Habibnya bilang nggak pakai dalil Al-Quran, nggak pakai dalil hadis, langsung dibilang ini sunnah, langsung dikerjain aja. Kenapa? Karena kita nggak bisa baca literatur yang berbahasa Arab. Kita percayain aja ke orang. Kita nggak tahu apakah yang dia sampaikan itu sudah akurat atau belum. Maka kita perlu memastikan untuk diri kita sendiri apakah yang kita pelajari ini benar atau enggak. Ilmu-ilmu yang wajib aja, yang wajib ain, misalnya cara sholat, cara puasa, dan seterusnya itu kan wajib ain. Semua orang wajib belajar. Lanjut ya. Sekarang fiil sulasi. Masih sulasi, maksudnya fiil madinya itu aslinya terdiri dari 3 huruf. Cuman ini ada tambahan dua huruf tambahan. Dan wazannya adalah infa'ala. Pertama infa'ala. Yaitu tambahannya di mana? Alif di depan ditambah nun sukun. Menjadi infa'ala. Aslinya di kasaro. Kasaro yak siru itu fiil sulasi mujarotnya. Lalu kasaro itu ditambahkan alif dan nun. Menjadi inkasaro. Kita tulis. Aslinya apa tadi? Kasaro. Ditambahin alif dan nun menjadi apa? Kasaro gini ya. Kenapa nih jadiin kasaro? Karena dibuat ke pola
infa'ala gitu ya. Dibikin jadi pola infa'ala, jadinya inkasaro. Nih. Alifnya ini adalah alifnya ini gitu ya. Nih salah. Salah titiknya. Nun ke sini. Nih nunnya sini. Alif dari alif ini. Terus sama-sama merah. Kurang jelas ya jadinya. Tuh ya, alif ini ke alif ini. Pola selanjutnya. Ifta'ala. Ifta'ala. Dikasih warna merah ya untuk tambahannya. Akbar lihat juga. Berjahabat. Contoh, iya. Tadaro. Berarti fiil aslinya apa nih? Fiil mujarotnya apa? Mujarot itu bentuk tanpa huruf tambahan. Berarti mujarotnya ain, za, dan ro. Dibuat ke pola ifta'ala. Berarti di depannya dikasih alif, huruf aslinya ada fa, lalu huruf ta, tambahan, if, kok jadi ifta'ala? Ta, da, ro. Ta di sini adalah tambahan sebagaimana ada di pola ifta'ala. Maka ta di sini adalah ta tambahan, alifnya adalah alif tambahan. Mau bikin dari kata yang lain? Bisa. Contohnya apa ya kalau mau bikin? Hasiba, ngitung. Dijadiin ifta'ala. Jadi, ta, sa, ba. Ihtasaba. Ini cuman ngikutin pola doang, Masya Allah. Sebagaimana ilmu sorof, 50% hafalan, 50% pemahaman. Ini pemahaman atau logikanya nggak terlalu jelimet. Sekedar yang banyak itu hafalannya. Tapi, ikhwan, kemarin udah sampaikan, kalau misalnya bisa kita praktekin, pas lagi baca Al-Quran lah minimal ya. Kalau lagi baca selesai, sempetin aja 1 menit. Ambil satu kata, kira-kira ini apa ya kata-kata yang tadi saya baca yang ada di wazan ini gitu. Satu aja lah kalau nggak mau apa namanya lebih dari satu. Bertahap nanti kalau misalnya sekarang belum terbiasa dilatih satu-satu. Jangan jemu. Namanya kita ingin menguasai sesuatu harus dijalanin. Nggak ada apa dikasih wahyu, nggak ada kita dapat wahyu ya. Atau tiba-tiba Gimana dikasih ini? sama malaikat, nggak ada. Tetap kita harus belajar. Kemudian selanjutnya, pola yang ketiga yang adalah fi'il sulasi yang dengan tambahan dua huruf adalah tafa'ala. Huruf tambahannya adalah ta dan alif. Tafa'ala. Aslinya ini ain, lam, dan mim. Ditambahin ta dan mat dengan alif jadi ta'a lama. Gimana bisa nggak hasiba dibikin jadi tafa'ala? Bisa banget. Kita hapus lagi. Tadi hasiba menjadi apa? Wazan tafa'ala. Jadi taha sabah. Boleh ya. Hasiba jadi taha sabah. Kenapa taha sabah? Saya tulisnya di atas wazan tafa'ala. Kemudian pola selanjutnya tafa'ala. Tambahannya di huruf ta di sini dan pengulangan huruf ain alias huruf keduanya.
Tadinya alim alama. Dibikin dengan wazan tafa'ala menjadi ta'alama. Artinya belajar. Ta'alama itu belajar. Alima tahu. Ta'alama belajar. Kemudian yang satunya lagi. Ada wazan if'ala. Tapi ini contohnya sedikit. If'ala. Tambahannya kan alif dan huruf lamnya di tasdid. Ini wazan nggak banyak contoh-contohnya. Ini banyakkan di kata-kata yang bermakna warna atau aib. Jadi nggak banyak. Yang paling sering muncul, maksudnya bukan paling seringnya, yang banyak munculnya itu infa'ala ini banyak, ifta'ala ini banyak, tafa'ala banyak, tafa'ala banyak, if'ala ini termasuk jarang. Ada, tapi jarang. Dan kalaupun muncul, kata-katanya itu nggak keluar dari terkait warna atau aib. Jadi, apa ya, kata-katanya itu sedikit aja. Mudah-mudahan mempermudah untuk kita hafalin. Apa tadi? If'ala ini terkait warna. Contoh ihmar, ihmarro. Menjadi merah artinya. Menjadi merah. Warna merah kan bahasa Arabnya hamro. Ahmar, merah. Hamro, merah juga. Sudah selesai, ikhwan. Untuk filsulasi yang tambahan 2 huruf, itu adalah terdiri dari 5 wazan ini. Infa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'ala. Lanjut yang tambahan 3 huruf. Ada berapa nih? Ada 4. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Mana nih hapus? 1. Istaf'ala. 2. If'au'ala. Ini jarang nih. If'au'ala ini jarang muncul. Kalau misalnya mau eliminasi ini dari hafalan nggak apa-apa lah buat awal-awal. Karena awal-awal kita berusaha yang sedikit-sedikit aja ya. Dan yang paling penting ini if'au'ala termasuk jarang. If'ala jarang juga. Maknanya mirip-mirip dengan ini, ikhwah. Nah, ini kita balik ke halaman sebelumnya. If'ala itu maknanya mirip dengan if'alla. Ihmarro memerah. Kalau ihmarro itu kadar merahnya berarti lebih lagi gitu dibanding ihmarro yang pertama tadi. Ya, bedanya dengan ihmarro yang tanpa alif dengan ihmarro yang alif itu beda di derajatnya aja. Kadarnya lebih besar lagi yang ini. If awala ini juga jarang. Jadi kalau misalnya kita lihat dari fiil sulasi yang ada tambahan 3 huruf, ini yang krusial, yang penting ada satu aja, istaf'ala. Apa definisi atau makna-makna dari istaf'ala? Artikelnya sudah hampir jadi ya, nanti kita sebarin apa makna-makna wazan. Jadi walaupun di sini ada 4, di sini berapa tadi yang 5 itu? Sebentar kita buka ya. Yang tadi tambahan 2 huruf ada 5 ya. Yang tambah 1 huruf ada 3. Total ada 12. Di sini 3, di sini 5, di sini 4. Tapi dari 4 ini yang keluar paling sering adalah yang
Istaf'ala. Yang lainnya ini jarang. Kalau misalnya mau dieliminasi dulu ketika awal-awal, maka silakan, gak ada masalah. Karena jarangnya nggak menurut banget deh. Tadi di sini juga ada yang jarang ya. Yang mana nih? If ala warna-warna aja atau aib. Jadi maknanya itu terbatas di kata-kata yang bermakna warna atau aib. Ya ikhwah, jadi filsulasi yang mazid berapa nih? Ada 12 pola. Ada 12 pola. Tadi kita sebutin di awal berapa tuh? Sebentar nih. Nggak hafal. Set berapa nih? Ada 15 wazan. Fi'il mazid ada 15 wazan. Berarti yang dari fi'il sulasi sudah memberikan kontribusi ada 12. Tinggal 3 lagi. 3 lagi kita buka selanjutnya. Semoga Allah mudahkan ya ikhwah. Masya Allah malam-malam. Fi'il rubai kita batas sampai sini aja ya. Setelah ini kayaknya selesai. Iya, selesai setelah ini. Sedikit lagi ikhwah ya. Oke, fi'il rubai. Fi'il madinya terdiri dari 4 huruf. Contoh tadi tafa'lala ya, wazan tafa'lala. Di sini bukan tafa'lala tapi fa'lala. Fa'lala. Kalau tambahin satu huruf, wazannya cuman satu ya ikhwan, gampang ya. Tafa'lala. Fi'il rubai mujarotnya adalah fa'lala. Fa'lala. Tambah satu huruf, ditambahin tak di depannya. Jadi tafa'lala. Tadi zalzala, jadi tazal zala. Dahroja, jadi tadah roja. Kita tulis ya. Minta waktunya ya ikhwah. Kita tulis dah roja. Ditambahin tak depannya jadi gampang. Tadah roja. Kemudian kol-kola. Kol-kola. Ditambahin tak menjadi, bentar nih ada telepon nih. Takol kola. Boleh kayak gitu? Boleh. Boleh. Dari fi'il rubai mujarot ditambahin aja taknya langsung. Tapi jangan offside. Yang fi'il sulasi mujarot, misalnya kataba, itu nggak nyambung kalau dimasukin ke sini. Karena dia beda genus lah kalau di biologi ya. Ada genus, ada spesies. Kalau genusnya itu rubah sulasi mujarot, maka harus sama spesiesnya di bawahnya baru sulasi mazid. Maka nggak boleh kalau apa namanya nyebrang. Di sini fi'il sulasi mujarot, lalu tambahannya pakai yang fi'il rubai mazid, nggak boleh ya, nggak nyambung ya, nggak bisa inovasi untuk kategori tersebut. Jadi apa saja yang merupakan fi'il-fi'il dibentuk rubai mujarot. Mana yang rubai mujarot? Oh, agak jauh ya. Maka dari rubai mujarot bisa dibikin ke pola tafa'lala. Dan dua yang tersisa, polanya adalah if'an lala dan if'alala. Harjama, ini fi'il mujarotnya adalah harjama. Harjama. Artinya jamaah ikhwah. Dimasukin ke pola if'an lala. Jadi ihron jama. If'alala. Tambahannya alif dan lamnya. Huruf ketiga diulang.
Itma'anna. Ini salah harokat ya. Harusnya itma'an. Pernah dengar pasti itma'anna ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ternyata dia asalnya itma'an. Nah, gini. Itma'anna. Itma'anna ini adalah fi'il rubai mazid. Mazid 2 huruf. Berarti fi'il mujarotnya apa? Kalau nggak ada huruf tambahan, itma'anna ini apa bentuknya? Begitu maksudnya. Itma'anna ini kalau nggak ada huruf tambahan, itu apa bentuknya dia? Maka kita lihat huruf aslinya itu apa? Di sini, if alala. Huruf alif di sini adalah tambahan. Berarti ini bukan huruf aslinya. Huruf aslinya fa-nya. Masukin ke pola apa? Masukin ke pola fa, la, la. Gimana feel kalau jadi fa, la, la? Tom, a, na. Ini terus ya. Khair insya Allah ya. Insya Allah, ikhwan. Kita geser ke sini. Nah, biar kelihatan tuh ya, harokatnya sama-sama tuh. Huruf pertamanya fathah, huruf keduanya sukun, huruf ketiganya fathah, huruf keempatnya fathah. Yang sebelah sini, sebelah kiri, itu adalah bentuk mazidnya. Mazidnya. Adapun yang di mana nih? Yang di sebelah kanan adalah bentuk aslinya. Namanya mazid, mayoritasnya itu berasal dari kata mujarotnya. Berasal dari induk katanya. Ada beda nggak ya? Sebentar ya. Oke, maka kita sudah selesai. Ikhwah, jazakumullah khairan. Kita kasih pesan terakhir adalah pelajaran sorof ini tidak sulit, tapi ada pola-pola yang untuk ini harus dihafalin. Tapi tadi udah beberapa poin yang dikasih tahu mana yang jarang muncul dan itu nggak apa-apa dibelakangin untuk dihafalnya. Waktu kita terbatas, mungkin kita prioritasin kata-kata apa atau pola-pola apa yang harus dihafal, maka kalau kita terpaksa harus pilih, maka pilih aja yang banyak muncul. Yang tadi udah dikasih kotak-kotak ya, mana yang jarang muncul, itu nggak apa-apa deh diakhirkan. Karena waktu kita terbatas. Maka ini sudah selesai. Sumber materi ini dari Asor Posogir, kayak karya Profesor Dr. Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Uyuni, Hafizahullah Ta'ala, wa nafa'allahu bil ummata. Semoga memberikan manfaat melalui sebab beliau dan kita pun sudah dapat dekat hakiki ya manfaat dari tulisan beliau. Semoga Allah maaf kepada beliau dan juga kepada orang tuanya dan juga kepada kita semua. Semoga Allah ganti waktu yang kita gunakan sekarang dengan keberkahan di waktu yang lain dan semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ya. Untuk yang sudah di atas 20-30 tahun, insya Allah selain dapat pahala, kita tetap belajar ya. Gak usah khawatir, ilmu pasti bermanfaat dan kalau bisa diajarkan nanti akan jadi amal jariah mudah-mudahan. Itu motivasi kita mengajarkan ilmu ini. Bukan pengen tampil, bukan pengen dikenal, tapi kita butuh buat punya amal jariah. Yang punya uang, sedekah. Ada yang bikin masjid, masukin itu amal jariah. Yang belum punya uang, punyanya tenaga, maka amal jariah dengan tenaga. Yang juga kurang tenaga, kurang juga uang, mungkin dengan ilmu pengetahuan.
Yang penting berlomba-lomba sebisa mungkin kita apa ya namanya berusaha agar punya amal jariah. Toyib, Akhir Suryadi angkat tangan, ada yang pengen disampaikan? Silakan disampaikan aja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, syukron atas ilmunya Ustadz. Allah. Cuman ini Ustadz, faidah-faidahnya Ustadz belum dikasih tahu ya Ustadz ya. Maksudnya dari beberapa berapa wazan kayak tadi fa'ala yufa'ilu itu dia nanti faidahnya apa gitu nanti jika dipakai di kalimat itu. Jazakumullah khairan. Untuk pertanyaan yang bagus, insya Allah akan disampaikan dalam bentuk tulisan. Jadi, berhubung waktunya kita terbatas, dan memang masing-masing wazan itu memiliki pola yang nggak mesti itu apa selalu gitu ya, tapi bisa dijadiin pakem. Pakem itu ya standar gitu. Nanti kalau udah siap, kita akan edarin beberapa makna wazan dari wazan sorof untuk fiil. Untuk yang pertama itu kemarin udah disebar makna wazan ifta'ala. Kalau misalnya Akhi belum lihat, mungkin baru masuk grup atau belum masuk grup, bisa sampaikan. Ustadz, mungkin kayaknya kelewat nanti anak buka. Anak nanti mau langsung di apa? Dilihat belum dilihat kayaknya kelewat Ustadz apa? Gak apa-apa, kalau belum dapat, bilang aja nanti dikirim lagi bisa. Nah, syukran Ustadz. Ya, semoga bermanfaat. Ya, khair pada ikhwah semua, asatiza yang ikut di sini, Ana ucapkan terima kasih, mohon maaf, udah 24 kelewatan 14 menit dari yang ditentukan. Minta maaf kepada keluarganya ya, kepada ibu, kepada anak-anak, kalau saya sudah mengambil waktu abinya. Maka langsung kita tutup aja, insya Allah untuk besok Senin adalah pertemuan ketiga untuk sesi Senin dan Kamis. Nanti kita gunakan slide kedua. Filenya sudah dikasih di grup, silakan disiapkan. Jika ingin ikut, silakan ya, terbuka luas. Jika ada temennya yang mau ikut, silakan dikasih aja linknya. Mungkin sampai sini. Jazakumullah khairan untuk perhatian dan kehadirannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.